Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erna dengan NPM 020322110131. Saya kelas 4A Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Nurdin I. Muhammad SEMSI sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah teori ekonomi makro 2. Baik, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu bauran kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan yang di bidang perpajakan saja, akan tetapi menyangkut bagaimana pengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk memenuhi perekonomian. Baik, fungsi kebijakan fiskal sendiri itu ada 3. Pertama itu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilisasi. Baik, adapun kebijakan fiskal yaitu mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. 3 yaitu memperluas dan menciptakan lapangan kerja. 4 yaitu menciptakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, mewujudkan pendistribusian dan perataan pendapatan, dan yang terakhir yaitu mencegah pengangguran dan menstabilisasikan harga. Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank senter guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan moneter banyak dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya berhubungan langsung dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dan ketentuan jangka pendek, misalnya kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Selain fungsi, adapun macam-macam kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter kuantitatif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti open market operation atau OMO dan discount rate atau DR. Kebijakan moneter kuantitatif yaitu kebijakan moneter non-investasi yang lebih banyak menekankan kepada kesadaran pihak perbankan itu sendiri yang berhubungan dengan secara umum. Instrumen kebijakan moneter terdiri atas 5 bagian, yaitu kebijakan pasar terbuka atau open market operation, adapun kebijakan tingkat diskon atau biasa disebut discount rate atau DR, adapun kebijakan cadangan minimum, pinjaman seleksi, dan pembentukan moral atau moral suasion. Dan yang terakhir yaitu kebijakan campuran atau kebijakan fiskal dan moneter dapat dijalankan secara sama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluaran, akan tetapi perekonomian akan tetap bisa ekspansi dengan cara 1. Menaikkan pajak pendapatan lalu diiringi dengan 2. Menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat bank sentral, dan yang ketiga mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non-rutin, misalnya biaya perjalanan pejabat negara. Mungkin itu saja dari materi yang saya bersaja sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan akan saya perbaiki di masa depan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.